firman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian di mana saja saudara berada. Kita bersyukur sebab oleh kemurahan Tuhan kita masih dapat berjumpa di kesempatan ini. Dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman buat hidup kita. Doa saya melalui firman Tuhan ini, iman kita semua bisa dikuatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada kesempatan ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Beberapa orang menyebut kegagalan sebagai harapan yang tertunda. Asalkan kita tidak menyerah dan putus asa, melainkan bangkit untuk mencoba lagi. Itulah pesan yang tersirat dalam cerita ini. Yesus ketika itu menyuruh Simon kembali menebarkan jalannya. Padahal semalaman mereka sudah bekerja keras namun gagal. Jangan pernah putus asa dan menyesali kegagalan. Jika hari ini engkau gagal atau tidak berhasil, atau mungkin engkau jatuh, biarlah kegagalan menjadi pelajaran buat kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan kejatuhan mengajar kita untuk tidak bersandar pada kekuatan sendiri, melainkan bersandar pada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas dan bangkit untuk mencoba lagi. Saya percaya bersama Tuhan, kegagalan akan berubah menjadi keberhasilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan orang menganggap diri lebih baik dari orang lain karena merasa tidak pernah gagal. Tapi ingat, Tuhan mencari orang yang gagal, kecewa, dan putus asa untuk dipulihkan. Itu sebabnya
bukanlah suatu kebetulan kalau Yesus mendatangi Simon Petrus dan kawan-kawannya, sebab mereka pada waktu itu sedang mengalami kekecewaan akibat kegagalan dalam usaha mereka melaut sepanjang malam. Tuhan bahkan bukan hanya mau memulihkan mereka dari kegagalan, tetapi lebih dari itu, Tuhan mau memilih mereka untuk menjadi alat bagi pemberitaan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus bukan hanya pernah gagal dalam pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Ia bahkan pernah menyangkal Yesus 3 kali setelah menjadi murid Yesus. Tapi ia kemudian sadar dan bertobat lalu kembali kepada Tuhan. Hasilnya, ia dipakai Tuhan secara luar biasa dalam pemberitaan Injil. Hal ini dapat kita baca dalam Matius 26 ayat 75 secara khusus, di mana di sana kita menemukan Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi kemudian ia menyesal dan menangis terseduh-seduh. Kemudian Petrus kembali kepada komunitas murid Yesus. Dan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10, kita menemukan bahwa Petrus adalah salah satu saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Selanjutnya di dalam Kisah Rasul pasal 2, saat pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta di Yerusalem, Petrus bangkit berdiri dan memberitakan tentang Yesus. Dan saat itu ada kira-kira 3.000 orang menyerahkan diri kepada Tuhan, bertobat dan dibaptis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih baik Anda sadar kenapa Anda gagal, lalu bangkit dari kegagalan Anda untuk mencoba lagi bersama Tuhan, daripada Anda merasa tidak pernah gagal dan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Sikap ini sebenarnya tanpa Anda sadari telah menempatkan Anda dalam kegagalan yang paling fatal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Ia bahkan mau dan mampu memulihkan orang-orang yang gagal seperti Anda dan saya. Jika Anda sedang mengalami kegagalan hari ini, lihatlah Simon Petrus yang pernah gagal dalam pekerjaan dan dalam pelayanannya. Tapi akhirnya ia dipulihkan Tuhan, dibuat berhasil, bahkan menjadi rasul yang luar biasa sukses dalam pelayanannya. Percayalah saudara, jika Simon Petrus bisa dipulihkan dan diumpahkan oleh Tuhan, Anda dan saya pun bisa mengalami hal yang sama. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan pun tidak ada yang mustahil. Kiranya renungan ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.